Aku Mr. Tanda, Taiwan Branda. Taiwan Branda hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Dan di ruang misteri kali ini, Tanda akan menceritakan sebuah bangunan seram yang terletak di Tainan, yaitu adalah bangunan rumah sakit Xinlin. Jalan Simen yang melintas sepanjang wilayah utara hingga selatan kota Tainan adalah kawasan yang sangat sibuk, dan sepanjang perjalanan terdapat bioskop, bank, pasar, restoran, dan juga department store. Ini adalah jalan utama untuk transportasi darat dari dan menuju ke kota Tainan. Ini juga adalah jalan utama yang dipergunakan oleh para wisatawan saat mereka berwisata ke kota Tainan. Tetapi meskipun diramaikan dengan gedung komersil, ada bangunan tua yang telah ditinggalkan dan berdiri menyempil di sudut jalan. Penampilannya sudah tua dan bobrok, bagian dalamnya bahkan lebih menakutkan. Lebih dari 40 tahun lalu, gedung ini dulunya adalah rumah sakit lokal yang sangat terkemuka di Tainan. Tetapi sekarang, gedung ini masuk dalam 10 besar bangunan terangker di Taiwan. Dan yang membuat warga penasaran, sebenarnya apa yang terjadi di dalam bangunan rumah sakit ini selama lebih dari 40 tahun. Pada tahun 1975, Rumah Sakit Umum Xinlin dibuka dengan sangat megah. Dr. Huang Shengchuan, seorang ahli bedah terkenal di Tainan pada saat itu, ditunjuk menjadi kepala dari rumah sakit ini. Sedangkan dua dokter lainnya, masing-masing bermarga Xu dan Wu, juga diminta untuk bersama-sama mengelola rumah sakit Xinlin. Dan di tahun 75, Tainan tidak mempunyai banyak bangunan bertingkat tinggi. Para warga biasanya akan bermukim di rumah-rumah kecil yang tidak bertingkat. Sehingga munculnya rumah sakit Xinlin, tentu ini akan menjadi perhatian banyak masyarakat. Dan rumah sakit Xinlin yang mempunyai 7 lantai tersebut juga menjadi gedung tertinggi di Tainan pada saat itu. Dan tidak membutuhkan waktu lama bagi rumah sakit Xinlin untuk mendapatkan kepercayaan para warga. Suksesnya dokter dan tim medis yang bekerja akhirnya membuat rumah sakit Xinlin kian dikenal banyak orang. Dan bahkan wali kota Tainan di kala itu, yaitu adalah Zhang Litang, menganugerahkan penghargaan kepada rumah sakit ini karena kemampuan medisnya yang sangat baik. Dan rumah sakit Xinlin juga membuat banyak warga Tainan memiliki peluang untuk memperoleh perawatan medis yang lebih baik. Dan rumah sakit ini bertahan selama 15 tahun dengan reputasi yang sangat baik. Dan hingga di tahun 1990 terungkap bahwa rumah sakit Xinlin terlibat dalam penerbitan rekam medis palsu. Di samping itu, pihak rumah sakit juga dituduh terlibat dalam aksi penipuan untuk mencairkan klaim asuransi. Dan akhirnya, rumah sakit Xinlin dipaksa untuk tutup dan berhenti melakukan kegiatan operasional mereka. Di tanggal 21 Agustus di tahun 93, rumah sakit Xinlin resmi mengumumkan bahwa mereka telah tutup. Dan sejak hari itu, gedung ini ditinggalkan begitu saja di tempatnya di mana ia berdiri. Dan ternyata tidak hanya bangunan, tetapi rumah sakit Xinlin juga meninggalkan seluruh alat medis mereka seperti ranjang rumah sakit, tempat tidur meja operasi, dan lain-lain. Dan setelah sempat menjadi area uji nyali dari program mistis di Taiwan, kemistisan dari rumah sakit ini pun kian dikenal orang. Rumah sakit ini juga telah menarik perhatian banyak orang untuk datang ke sana melakukan uji nyali. Dan semenjak inilah banyak kisah mistis yang dilaporkan terjadi di rumah sakit ini. Salah satu yang cukup ternama adalah adanya sosok hantu wanita berambut panjang yang katanya ia akan berdiri di dekat jendela dan melihat keluar menyaksikan pemandangan malam hari. Dan sebelumnya juga ada program mistis asal Hong Kong yang berhasil menangkap foto penampakan di rumah sakit ini.
Pada tahun 2012, salah satu program mistis dari Hong Kong memilih rumah sakit Xinglin untuk menjadi area syuting mereka. Dan kali ini tim produksi dari program televisi bersangkutan membawa 2 orang yang memiliki indera keenam untuk bersama-sama menjelajahi rumah sakit ini. Dan meskipun seluruh pengambilan gambar dilakukan pada siang hari, tetapi suasana mencekam tetap terasa sangat kental. Dan saat seluruh proses syuting selesai dilakukan, belakangan baru diketahui bahwa kamera salah satu kameramen merekam gambar yang aneh. Dalam rekaman itu, terlihat seluruh tim tengah berada di lantai 4 dan saat itu fotografer tengah membuka pintu dan tiba-tiba saja ada bayangan putih yang melewati kamera. Tampaknya itu adalah sosok suster tanpa kepala, kemudian perlahan-lahan menghilang dari bidikan kamera. Tetapi fotografer di kala itu sepertinya tidak menyadari akan keberadaan dari bayangan putih tersebut. Oke, dan cerita berikutnya akan aku bagikan. Ini berasal dari forum online di Taiwan. Pada tahun 2016, 2 remaja mengunjungi rumah sakit Xinglin pada malam hari untuk mencoba keberanian mereka di tengah malam. Dan mereka pun memilih kamar mayat yang terletak di basement lantai 1, lalu melakukan eksplorasi dan mengambil foto untuk kemudian mereka upload ke media sosial. Kemudian telepon dari salah satu orang berdering, dan ini adalah panggilan dari nomor asing yang tak dikenal atau unknown. Dan kemudian ia mengangkat telepon, tetapi yang ia dengar adalah suara rintihan kesakitan dan sayup-sayup perkataan yang berbunyi seperti "Tolong saya". Ia pun menjadi sangat ketakutan sehingga ia langsung tutup telepon. Dan ternyata telepon itu berdering kembali. Dan kali ini masih sama, yaitu panggilan unknown atau nomor yang tidak dikenal. Dan tanpa pikir panjang, kedua remaja itu langsung lari keluar dan segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan adanya suara minta tolong. Tetapi laporan tersebut ditanggapi dengan santai oleh aparat yang tengah bertugas. Para polisi menduga jika itu hanya kelakuan iseng semata dari teman mereka yang berada di rumah. Oke, dan berikutnya ini merupakan kisah mistis yang juga tidak kalah seramnya yang aku baca dari forum online di internet. Dikisahkan ada 3 mahasiswa yang memutuskan untuk datang eksplorasi di rumah sakit Xinglin, dan 3 remaja tersebut berkeliling dalam bangunan dan sampailah mereka di ruang operasi dan menemukan banyak kimia berukuran botol besar dan kecil yang berceceran di lantai. Dan dalam beberapa botol ternyata juga masih berisikan organ manusia yang direndam dalam cairan formalin. Dan ternyata organ-organ itu masih utuh meski telah ditinggal selama bertahun-tahun. Dan mereka pun terus berjalan dan melakukan eksplorasi. Salah satu dari mereka cukup penasaran dengan sosok wanita di lantai 4 yang katanya akan keluar pada malam hari. Dan tiba-tiba saja orang yang penasaran itu merasakan ada hawa panas yang luar biasa, dan ia pun segera mengajak kedua temannya untuk segera pulang. Dan anehnya, kedua teman lainnya tidak merasakan apapun atau hawa panas. Dan tidak berapa lama, mereka pun mulai merasakan ada hawa aneh yang menyelimuti area leher dan bahu. Dan tiba-tiba jimat pelindung milik salah satu orang pun jatuh ke lantai dan pecah. Mendapatkan pertanda yang tidak baik tersebut, maka mereka bertiga pun segera lari meninggalkan bangunan angker rumah Xinglin. Dan keesokan harinya, mereka bertiga pun memutuskan untuk mendatangi kuil terdekat untuk sembahyang. Dan tiba-tiba salah satu biksu dari dalam kuil pun keluar dan berkata
bahwa ada benda gaib yang menjerati tubuh mereka. Dan akhirnya biksu pun melakukan ritual kecil memberikan mereka jimat pelindung, dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan anehnya, selama sebulan mereka bertiga mengalami nasib sial, dan bahkan salah satu dari mereka harus ditabrak mobil dan dirawat di rumah sakit. Kita sebut saja si Mr. A. Dan saat berada di rumah sakit, Mr. A baru tahu ternyata kedua teman lainnya juga mengalami nasib yang serupa. Kedua teman tersebut diketahui mengendarai motor pada suatu malam, dan entah kenapa tiba-tiba motor yang dikendarai mereka melaju di luar kendali. Akibatnya, kedua orang tersebut jatuh terpental, dan nahasnya lagi, salah satu dari mereka nyawanya tidak terselamatkan. Dan kisah ini kemudian dibagikan di forum online dan mengimbau kepada netizen lainnya untuk jangan main-main dengan bangunan angker ini. Dan setelah terlantar selama 26 tahun, akhirnya Rumah Sakit Shinglin menemukan pihak baru yang mau membeli bangunan ini pada tahun 2019. Dan ketiga kepala rumah sakit ini yang sudah berusia sangat lanjut menyetujui pembelian tersebut yang dihargai dengan harga yang mencapai 210 juta dolar Taiwan. Ya teman-teman, demikianlah untuk cerita di Ruang Misteri hari ini, dan semoga kalian suka. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman kalian. Taiwan Beranda Tanda hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda.